alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita masih bisa meneruskan kajian rutin kita pada sore hari ini, yaitu untuk hari ini meneruskan kajian kitab Aqidah Al-Aqidah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita seharusnya mengenal para nabi-nabi Allah. Seharusnya yang bagaimana? Jadi supaya kita tahu bahwasanya setiap nabi-nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang wajib, Lah, ketika kita menyandarkan sifat-sifat yang wajib kepada Allah, kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Supaya kita tidak seperti orang-orang yang kita sendiri mengatakan bahwasanya kita harus mengetahui sifat yang wajib, akan tapi dalam satu sisi kita menjadi orang yang bertolak belakang dengan pengertian tersebut. Jadi apa yang harus kita jelaskan, yang harus kita mengerti tentang sifat-sifat wajib bagi para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan dalam kitab ini wajib berkeyakinan juga bahwa setiap nabi Allah pasti wajib bersifat jujur, as-sidqu. Jadi nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berdusta. Ingat itu yang pertama, poin yang pertama. Jadi seandainya dalam kitab ataupun dalam beberapa karangan yang seakan-akan menisbatkan nabi dari Nabi Allah. Berarti kalau dikatakan nabi dari Nabi Allah, baik nabi yang sekaligus rasul atau nabi yang bukan rasul. Kenapa kemarin kita jelaskan nabi yang rasul itu bagaimana? Nabi yang rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru atau menghilangkan sebagian syariat Rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Kalau nabi yang bukan rasul itu orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya dan disuruh untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Itu kemarin. Jadi kita kemarin sudah jelaskan berapa sih jumlah daripada nabi itu. Ada yang mengatakan 124.000. Semuanya tanpa terkecuali itu yang pertama adalah mempunyai sifat as-sidqu, mempunyai sifat yang jujur. Mempunyai sifat yang jujur. Tidak ada dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu yang berbohong. Berarti kalau ada sebagian kitab, sebagian karangan yang mengindikasikan, yang menisbatkan seorang nabi dari Nabi Allah itu berbohong, maka bisa dipastikan itu salah. Itu salah. Karena sifat wajib bagi para nabi itu adalah jujur. Tidak ada. Berarti makanya dalam sebagian buku karangan-karangan itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada hadis yang mengatakan bahwasanya kadzaba Ibrahimu salasa kadzabatin. Katanya dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berdusta 3 kali. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih, tidak benar.
Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat wajib. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sahih. Akan tapi artinya bukan itu. Apa dikatakan di situ bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali. Di situ dikatakan bahwasanya yang pertama adalah tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkataan apa? Bahwasanya ketika ditanya oleh seorang yang zalim, raja yang zalim, jadi istrinya ini mau diambil. Kalau dia mengatakan, menjawab bahwasanya kalau ditanya ini siapa, kemudian istrinya, maka akan diambil oleh raja yang zalim tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Padahal apa? Padahal itu adalah istrinya. Ketika ditanya ini siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan hadhihi ukhti. Ini adalah saudariku. Ini tidak berbohong. Kenapa? Karena kalau sama-sama Islam, saya dengan orang lain, umpamanya yang sama-sama Islam, itu boleh mengatakan dia adalah saudaraku. Dia adalah saudariku. Artinya apa? Saudara seiman. Saudara seislam. Saudari seiman. Boleh seperti itu, bukan bohong. Bukan bohong. Jadi yang mengatakan bahwasannya itu sahih, artinya seperti itu. Bahwasannya itu bukan berdusta. Akan tapi memang itu hak, itu adalah benar. Ketika dikatakan bahwasannya ini adalah saudariku, ketika ditanya padahal itu adalah istrinya, kemudian dijawabnya adalah hadhihi ukhti, ini adalah saudariku, itu adalah saudari se-Islam dan itu bukan bohong. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ketika diajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah berhala-berhala. Apa jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini sakim. Saya sedang sakit. Para ulama mengatakan ini tidak bohong. Maksudnya apa yang dimaksud Nabi Ibrahim itu adalah saya akan sakit. Artinya apa? Biasanya kalau orang meninggal, setiap orang itu akan meninggal. Setiap orang itu akan meninggal. Dan mau meninggal, ketika mau meninggal biasanya itu didahului dengan sakit. Itu didahului dengan sakit dulu. Begitu. Jadi kata-kata saya sakit itu maksudnya apa? Nanti setiap orang termasuk saya itu akan meninggal, mati, dan biasanya kalau meninggal itu didahului dengan sakit. Itu maksudnya begitu. itu dalam bahasa bisa diucapkan seperti itu, dan itu bukan bohong. Kemudian yang berikutnya itu adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jadi ketika ditanya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam geram karena apa? Karena sudah diajak untuk menyembah Allah, bahwasanya berhala-berhala itu tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan mudarat, tidak akan membahayakan, tidak akan bermanfaat bagi kalian. Masih saja mereka itu menyembah berhala yang besar. Masih saja mereka itu menyembah berhala. Bahkan karena mereka itu mengagungkan berhala-berhala tersebut, mereka itu memperindah, menghiasi berhala-berhala yang besar itu dengan hiasan yang cantik. Begitu. Kemudian apa? Nabi Ibrahim menghancurkan yang kecil, disisakan yang besar, kemudian dikalungkan kepadanya kampak atau sesuatu yang bisa menghancurkan begitu. Itu dikalungkan ke berhala yang besar itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tersebut, orang-orang kaumnya itu berpikir bahwasanya jika saja bermanfaat, yang besar itu niscaya akan melindungi dari yang lain, akan melindungi berhala-berhala yang kecil. Akan tapi kan tidak bisa. Intinya Nabi Ibrahim ingin memberikan hujah begitu, ingin memberikan dalil secara akal bahwasanya berhala yang besar itu tidak bisa untuk melindungi.
berhala yang kecil yang besar, karena mereka itu kan menyembah yang besar. Jadi berlebih-lebihan untuk mengagungkan berhala yang besar. Makanya di sini diberikan contoh bahwasanya yang besar itu tidak bermanfaat. Begitu juga yang kecil tentunya. Tidak bermanfaat. Jika bermanfaat, jika bisa melindungi kalian, niscaya akan bisa melindungi berhala-berhala yang kecil yang ada sekelilingnya. Tapi dalam redaksi Al-Quran, dalam Al-Quran itu dikatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang melakukan itu adalah berhala yang besar itu. Ini yang melakukan adalah berhala yang besar, yang menghancurkan itu, yang melakukan itu adalah berhala yang besar. Artinya bahwasanya karena kalian sering mengagungkan, sering berlebih-lebihan mengagungkan, menyembah yang berhala, sehingga membuat saya menghancurkan yang lain. Itu maksudnya begitu. Yang menyebabkan saya menghancurkan itu yang besar karena kalian menyembahnya, karena kalian menghiasinya, karena kalian mengagungkannya. Itu. Jadi menyandarkan perbuatan kepada yang besar itu secara majas. Maksudnya apa? Yang menjadi sebab saya menghancurkan itu adalah yang besar. Kayak seperti umpamanya kita biasanya itu kan di kehidupan biasa, di kehidupan biasa itu biasanya kan antara suami istri gitu kan. Suami istri tidak tidak didasari dengan ilmu agama dan lain sebagainya, atau didasari ilmu agama tapi tidak menerapkannya, sehingga terjadi percekcokan, pertengkaran di antara keduanya. Kemudian apa? Saking marahnya sang suami, beras ataupun nasinya itu yang sudah masak siap dimakan, siap saji, itu dibuang. Kenapa? Karena marah sama istri. Kemudian anaknya datang untuk makan. Mana nasinya ini? Kemudian menemukan nasinya itu dibuang. Siapa yang melakukan? Dikatakan bahwasannya ibumu yang melakukan, kan biasanya kan gitu. Ibumu yang melakukan. Artinya apa? Perbuatan ibumu itu yang menyebabkan ayah membuang nasi tersebut. Jadi menyandarkan perbuatan kepada ibu secara majas. Artinya yang menyebabkan saya itu membuang itu adalah ibumu. Itu dalam bahasa itu bisa seperti itu. Jadi bukan berbohong. Intinya dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang berbohong. Tidak ada yang berbohong karena sifat wajib dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-sidqu. Itu adalah apa? Jujur. Nah, berarti kalau kita punya filter, punya rujukan seperti ini penjelasan tentang makna as-sidqu, tentang arti dari jujur, maka tidak sembarangan kalau kita ingin membaca kitab-kitab siapa umpamanya yang tidak diketahui pengarangnya, atau pengarangnya itu tidak bertanggung jawab, tidak pernah belajar ilmu agama. Ketika kita membuka halaman yang pengarang tersebut hanya menerjemahkan seperti yang ada dalam hadis itu, dikira bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berdusta 3 kali. Kemudian apa? Orang yang memahaminya, orang yang membacanya tanpa dilandasi dengan penjelasan tentang ilmu akidah akan menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim sungguh pernah berbohong 3 kali. Gitu kan? Padahal kata ulama, hadis tersebut ada yang mengatakan tidak sahih. Berarti tidak benar itu. Ada yang mengatakan benar tapi maknanya bukan berbohong. Apa itu yang setelah kita jelaskan tadi tentang ketiga itu. Jadi perkataan yang pertama adalah perkataan hadi ukhti, ini adalah saudariku. Yang kedua adalah ini sakim, aisa askom, maksudnya saya mau sakit, karena setiap manusia kalau mau meninggal itu didahului dengan sakit. Yang ketiga itu adalah bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jadi menyandarkan perbuatan menghancurkan itu kepada yang besar, karena yang besar itu yang menjadi penyebab Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan yang
yang kecil. Seperti yang kita contohkan tadi. Jadi begitu. Kalau sudah tahu kita, apapun bukunya, kalau menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, maka kita bisa mengantisipasi. Oh, ini tidak benar ini. Karena sifat wajib dari Nabi adalah as-sidqu, yaitu jujur. Jujur. Jadi jujur dalam segala hal. Jujur pada perkara yang berhubungan syariat, agama, ataupun jujur terhadap perkara-perkara yang selainnya. Jujur. Kenapa? Kalau umpamanya tidak jujur, berarti apa? Nanti orang akan beranggapan, umpamanya, satu kali saja Nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pernah berdusta. Satu kali saja. Misalnya orang akan beranggapan begini, jangan-jangan apa yang disampaikan, diberitakan, yang disampaikan kepada kita, itu apa? Itu dusta. Itu dusta. Orang kan akan begitu. Berarti apa? Nanti kedudukan derajat kenabian itu menjadi rendah. Padahal derajat Nabi itu paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Tidak ada yang mengalahi dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada derajat kenabian. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah makhluk yang paling utama daripada yang lain. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap masing dari mereka itu dilebihkan dari sekian banyak makhluk, dari makhluk-makhluk yang lain. Di antaranya, jika pada makhluk-makhluk biasa yang bukan nabi itu mungkin saja itu berbuat dosa besar dan dusta, tentu nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak. Kenapa? Karena mereka itu berbeda dengan makhluk yang lain. Karena mereka itu lebih diistimewakan, derajatnya paling tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain yang bukan nabi. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah dapat dipercaya, al-amanah. Baik masalah dunia dititipkan kepadanya harta-harta, mereka tidak akan mengambil sedikit pun. Karena dalam Islam, dalam syariat itu ada hukum-hukumnya. Ataupun ketika mereka itu diminta tentang nasihat, tentang hukum, maka sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Seperti umpamanya dalam biasanya syekh kita itu memberikan contoh tentang masalah hukum daripada orang yang mentalak istrinya 3 kali. Dalam Islam, dalam bahasan tentang bab nikah, seorang suami yang mentalak istrinya 3 kali itu kan namanya tolak bain. Tolak bain artinya tidak boleh bergaul dengan istri, statusnya adalah orang lain, dia boleh kembali kepada istrinya dengan memenuhi persyaratan. Kurang lebih ada 5. Salah satunya harus bersuami dengan suami yang lain dan sudah berhubungan suami istri gitu. Kemudian karena saking rasa cintanya seseorang tersebut itu datang kepada seseorang yang dianggap mufti, dianggap ulama. Kemudian apa? Kalau dia itu adalah ulama yang jujur, maka akan difatwakan sesuai dalam Islam, sesuai dalam bab nikah. Yaitu ketika seorang suami mentalak istrinya 3 kali, maka itu akan tertalak bain. Tidak boleh kembali kepada istri kecuali dengan beberapa syarat. Ya, salah satunya adalah yang kita sebutkan. Tapi kalau dia tidak amanah, kemudian diberi disuap dengan dolar, $1.000, $3.000, dia akan menyimpang. Dia akan mengatakan begini, bahwasanya tidak ada yang wajib bagi istri kamu, masih istri kamu. Boleh kamu kembali kepada dia, hanya yang diwajibkan itu adalah membayar fidyah, denda. Dendanya larinya kemana? Ke dia. Dendanya larinya ke dia. Itu kan tidak amanah itu. Ingin uang, itu tidak amanah. Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sedikit pun berbuat seperti itu. Baik urusan fatwa agama itu tadi,
diminta nasihat, diberi fatwa tentang sesuatu, mereka akan menghukumi sesuai yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Begitu juga kalau mereka itu dititipin benda. Kayak seperti tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi di apa namanya dikelilingin oleh orang-orang yang memusuhinya, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dikelilingin. Jadi semua penjuru itu dijaga oleh orang-orang kafir. Kemudian diwahyukan kepada Nabi bahwasanya dia hijrah ke kota Madinah. Kemudian digantikan di tempat tidurnya itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Tapi sebelum beliau, Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah tersebut, Nabi Muhammad itu berpesan kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan-titipan yang ada padanya. Termasuknya titipan itu adalah titipan orang-orang yang Yahudi. Orang Yahudi yang bukan Islam nitip kepada Nabi. Sudah dimusuhin dengan akhlak Nabi yang begitu mulia, sudah dimusuhin. Akan tapi Nabi SAW karena terkenal dengan amin, terpercaya, masih mau mengembalikan titipan-titipan orang-orang Yahudi, orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Karena dalam Islam itu tidak boleh seorang Muslim ketika dititipi oleh orang lain itu mencederainya, mengkhianatinya, mengambil meskipun dengan atas nama dia bukan Islam. Dalam Islam begitu. Jadi tidak boleh seseorang tersebut itu atas nama dia orang Cina umpamanya, karena biasa kita kan dalam berpolitik kan begitu. Orang Cina kemudian menghancurkan tokonya, kemudian mengambil harta bendanya karena dia bukan Islam. Nah, nggak boleh itu. Apa haknya? Itu dalam Islam itu dalam masalah sosialisasi, sosial kemasyarakatan, dalam masalah berhubungan kemasyarakatan, ada caranya supaya kita itu tidak semena-mena. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkenal dengan amin, terpercaya, tidak akan mengkhianati titipan yang dititipkan kepadanya, meskipun dia adalah orang yang bukan Islam, orang Yahudi. Meskipun dia adalah yang menitipkan adalah orang Yahudi. Jadi Nabi dari Nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu amanah, terpercaya, tidak akan berkhianat. Baik berhubungan dengan agama tadi, ketika dimintai nasihat tentang agama, maka akan difatwakan sesuai yang diwahyukan kepadanya. Begitu juga berurusan dengan masalah dunia. Ketika dititipin sesuatu, maka tidak akan mencederai, tidak akan mengkhianatinya. Kemudian yang berikutnya adalah cerdas. Al-Fatona. Cerdas, jujur, amanah. Cerdas tidak ada dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang bebal, yang bodoh, tidak akan paham keterangan kecuali sudah diulangi berapa kali. Kalau kita sendiri mungkin begitu, tidak akan paham ketika dijelaskan pertama kali, harus diulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali. Tetapi nabi dari nabi Allah tidak. Nabi Ibrahim contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikatakan kepadanya bahwasanya jika Tuhan kamu bisa membunuh, bisa mematikan, bisa menghidupkan, saya juga bisa katanya. Apa Nabi Ibrahim yang dikatakan kepadanya langsung? Dikatakan kepada orang yang mengaku Tuhan. Katanya jika Tuhan kamu, ditujukan kepada Nabi Ibrahim, bisa menghidupkan, bisa mematikan, saya juga bisa katanya. Kemudian apa jawaban Nabi Ibrahim coba? Jawaban Nabi Ibrahim, jika Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Coba jika kamu mengaku Tuhan, terbitkan matahari dari sebelah barat. Abuhital ladzi kafar. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, bisu. Tidak bisa menjawab.
Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain juga begitu. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Semuanya cerdas. Jadi bisa mematahkan argumen dari musuh-musuhnya seketika tanpa berpikir panjang seperti kita. Enggak. Mereka cerdas. Super cerdas mereka. Nabi-nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi mereka itu berbohong, mustahil, tidak mungkin. Seperti yang kita jelaskan tadi, tidak mungkin mereka berbohong, berkhianat. Kemudian ar-razalah. Ar-razalah. Ar-razalah itu adalah berbuat sesuatu tidak ada hikmahnya atau akhlak-akhlak yang rendah. Akhlak-akhlak yang rendah. Seperti umpamanya ada seseorang benci, tidak ada hikmahnya sama sekali. Ada seseorang benci dengan orang lain. Kemudian orang lain itu difoto, ada fotonya. Kemudian ada naudzubillah ya, ada foto anjing. Kemudian apa? Foto anjing dengan foto orang tersebut itu disejajarkan. Menggambarkan bahwasanya dia benci. Apa gunanya coba? Apa gunanya? Ini tidak ada manfaatnya. Ini tidak ada hikmahnya sama sekali. Itu tidak mungkin dilakukan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak ada yang al-balada, bebal. Bebal, bodoh, tidak ada. Tidak akan paham kecuali diulangi beribu kali. Tidak akan paham kecuali diulangi 10 kali. Tidak ada. Pengecut, tidak ada dari nabi-nabi Allah yang pengecut. Bahkan diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika perang, beliau ada di garda terdepan. Dan para sahabat ketika itu berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad itu luka. Itu pemberani. Artinya kalau sudah ada cerita seperti itu, berarti ketika Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, terutama Nabi Muhammad menceritakan hijrah, pindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah, itu bukan karena lari. Itu bukan karena takut. Itu bukan karena takut dari orang kafir. Bukan. Itu murni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut. Jadi tidak boleh menisbatkan Nabi dari Nabi Allah, terutama Nabi Muhammad, karena kita membahas tentang hijrah, mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu karena takut. Tidak boleh. Tidak boleh. Seperti itu. Tapi kalau takut yang biasa, takut yang wajar, takut yang manusiawi gitu, ada ular kemudian agak kaget ke belakang begitu, seperti ketika ceritanya Nabi Musa alaihissalam itu kan kaget kemudian mundur itu manusiawi, itu manusiawi. Artinya itu mungkin saja dan itu tidak mustahil. Tapi kalau pengecut seperti yang kita jelaskan, ada musuh kemudian dia lari untuk menegakkan agama Islam, maka itu tidak mungkin terjadi kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mustahil juga setiap perkara yang munafir, menjauhkan orang-orang dari menerima dakwah mereka. Jadi tidak mungkin nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sesuatu, dengan sesuatu tersebut nanti orang lain, umatnya itu akan lari darinya. Seperti yang terjadi pada Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kan Nabi yang sakit beberapa tahun. Tapi dalam beberapa kitab, na'udzubillah, diceritakan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam sakit parah, kemudian keluar darinya belatung. Keluar darinya ulat. Kemudian ketika jatuh diambil kembali supaya diletakkan di tempat tadi jatuh.
Kemudian seraya mengatakan kuli hadi bismillah. Katanya, makanlah ini adalah rizki Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu tidak benar itu seperti itu. Pertama, tidak mungkin nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu itu membuat orang lain itu lari darinya. Ketika ada ulat nempel apalagi banyak di seseorang, kemudian dia mengajar, ada seorang guru umpamanya. Seorang guru itu punya penyakit dan dari penyakit tersebut itu keluar belatung, ulat, jatuh. Kemudian ada murid-muridnya yang lihat. Mereka mendekat apa lari? Mereka jelasnya akan lari. Mereka semuanya akan lari. Kenapa? Karena itu sangat menjijikkan. Dan itu tidak mungkin terjadi pada nabi-nabi Allah. Termasuknya Nabi Ayub alaihissalam. Itu yang pertama. Tidak mungkin membuat orang lain itu lari darinya dengan menisbatkan penyakit yang tidak layak bagi Nabi Ayub, yaitu keluar belatung, kemudian jatuh, dikembalikan lagi katanya. Yang kedua, tidak mungkin nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu berbuat dosa besar apalagi. Kayak seperti umpamanya sudah tahu bahwasanya itu berbahaya, kemudian diambil lagi belatungnya, kemudian Kemudian diletakkan di tempat yang tadinya berada di situ belatungnya, kemudian disuruh makan. Itu kan berarti membahayakan dirinya. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya janganlah kalian berbuat sesuatu yang membahayakan diri kalian. Tidak boleh, haram hukumnya. Mengambil belatung, kemudian diletakkan di bagian yang luka ataupun yang menjijikkan itu katanya, kemudian makan daging dari Nabi Ayub, itu tidak mungkin dilakukan oleh nabi-nabi Allah, termasuknya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak mungkin, karena itu berdosa, itu membahayakan dirinya. Ada seseorang tahu bahwasanya meminum atau memakan memakan batu itu akan membahayakan dirinya. Maka haram hukumnya untuk memakan sesuatu tersebut, itu membahayakan dirinya. Karena dalam Al-Quran sudah dilarang. Apakah itu mungkin dilakukan oleh nabi-nabi Allah? Kan tidak mungkin. Jadi yang berikutnya, bahwasanya nabi dari nabi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin melakukan sesuatu itu bisa menjadikan umatnya itu lari darinya. Tidak akan mendekat pada dakwahnya. Tidak mungkin. Termasuknya adalah cerita Nabi Ayub alaihissalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Memang benar Nabi Ayub alaihissalam itu sakit. Bahkan sebagian ulama mengatakan sakitnya itu adalah sakit demam, sakit biasa yang orang kalau mendekat itu tidak akan jijik. Sebagian ulama mengatakan begitu selama kurang lebih 18 tahun. Tapi tidak akan keluar darinya sesuatu yang menjijikkan, yang membuat orang lain, yang membuat umatnya lari darinya. Itu tidak mungkin. Kemudian ada salah satu nabi juga katanya dan ini tidak mungkin dilakukan oleh nabi-nabi Allah. Dan ini yang saya katakan itu ada dalam kitab? Banyak. Jangan dikira kita itu mengarang, enggak ada. Kalau kita kita jelaskan tentang hal yang seperti ini, orang akan meyakini itu adalah benar. Nah, gimana kedudukan para nabi kalau kita katakan bahwasanya mereka sama dengan kita? Kan berarti itu kan salah itu. Menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada nabi-nabi Allah. Ada lagi dalam kitab itu disebutkan sebagian kitab, dan kitab itu tidak bisa dipertanggungjawabkan muallifnya ataupun pengarangnya. Katanya di situ, nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah melihat istri daripada punggawanya, cantik katanya. Kemudian Kemudian
dengan akal liciknya, dan ini tidak benar. Akal liciknya, Nabi tersebut menyuruh kepada punggawanya tersebut untuk memimpin peperangan. Memimpin penyerangan, peperangan supaya terbunuh. Supaya kalau terbunuh punggawanya tersebut, nanti istrinya diambil. Itu ada dalam kitab, itu ada. Apakah kita terima seperti itu, menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya makhluk yang sempurna, makhluk yang lebih daripada kita, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap masing-masing dari mereka itu tidak sama dengan kita. Sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk yang lain. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makhluk-makhluk yang lain. Artinya jika kita mempunyai sifat yang sifat tersebut mungkin terjadi pada kita, yaitu dusta, mereka berarti tidak mungkin, mustahil. Jika saja kita manusia biasa itu tidak amanah, berkhianat, berarti mereka tidak. Begitu. Jadi sekali lagi, tidak setiap buku yang beredar, yang dicetak, apalagi buku-buku yang dijual bebas itu sesuatu yang ada di dalamnya itu benar. Tidak semua itu benar. Makanya kita pentingnya mengaji begini ini, supaya kita ada rujukan. Supaya kalau umpamanya kita membaca sesuatu itu tidak pernah kita ketahui, minimal kita itu akan tanda tanya pada kita diri sendiri. Bertanya kepada diri sendiri, oh kok bisa ya dinisbatkan ini kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kan begitu. Tidak semuanya dilahap, semuanya ditelan semuanya. Tanpa ada rujukan, tanpa ada saringan, tanpa ada filter sama sekali. Nah, jadi kita tujuannya mengaji begini, supaya bisa membentengi diri kita dari keyakinan-keyakinan yang salah tersebut. Keyakinan-keyakinan yang salah tentang para nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang wajib. Yaitu apa? Yaitu jujur. Yaitu apa? Yaitu mereka itu adalah amanah. Kemudian mereka juga cerdas. Tidak mungkin nabi-nabi dari Nabi Allah itu berbuat dusta. Tidak mungkin nabi-nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkhianat. Ataupun mereka itu adalah orang-orang yang bebal, orang-orang yang bodoh. Tidak mungkin. Nah, sekali lagi pentingnya kita belajar ilmu agama. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar apa yang kita sampaikan, terutama yang kita sampaikan tadi. Mungkin ada yang belum paham, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Yang penting kita paham, meskipun sedikit kita paham dan kita ajarkan kepada yang lain. Kita sebisanya kita ajarkan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga dengan santun. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yaitu ajarkan sesuatu yang benar meskipun itu sedikit, meskipun kita belum hatam satu kitab, tentu dengan santun itu. Karena banyak dakwah yang diterima karena santun, karena lemah lembut daripada dakwah yang keras. Terkadang juga dakwah keras itu dibutuhkan. Dengan sikap yang keras, tegas, tidak begitu santun, tidak lemah lembut, kadang juga dibutuhkan.
Tapi ketika orang tersebut berdakwah dengan santun, dengan lemah lembut, itu lebih banyak yang menerima daripada yang sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sakitnya Nabi Ayub itu ada yang mengatakan demam. Ada yang mengatakan demam, humma. Ada yang mengatakan begitu. Selama berapa? Selama 18 tahun. Selama 18 tahun. Itu. Jadi bukan sakit yang dengan sakit itu keluar darinya belatung ataupun ulat. Enggak. Ada yang mengatakan begitu. Jadi sakitnya itu yaitu humma. Yaitu apa? Demam. Kalau demam kan biasa itu. Tidak akan membuat orang lain lari darinya. Tidak. Nah, gitu ya. Kita akhiri. Ya, sembuh. Ya, sembuh. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembuh. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan harta-hartanya yang dulunya hilang, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedia kala. Jadi itu yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil 1 kali, kemudian sholawat 3 kali, dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.